Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Saat ini kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan dan kita akan mohon pertolongan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Kristus Yesus, di dalam setiap kehidupan kami ada upaya yang kami lakukan untuk terus membangun kehidupan kami berdasarkan sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua agar sabda yang akan kami terima saat ini tidak hanya berhenti di dalam pemahaman kami, tapi terlebih boleh kami lakukan dalam keseharian kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama menerima sabda Tuhan dari pembacaan teks dari Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai 31 yang demikian. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Amin. Ketika pertama kali membaca narasi teks ini, saya begitu takjub akan pesan yang disampaikan Tuhan melalui narasi ini. Maka kemudian ada pergumulan kehidupan yang membawa pada sebuah motivasi untuk terus memberikan pengucapan syukur atas berkat Tuhan kepada kita melalui pewartaan sabda sore ini, yaitu takjub. Takjub artinya heran, artinya kagum. Kagum atas sebuah keindahan, kekuatan, kemampuan, dan hal-hal yang luar biasa dalam keseharian kita. Saudara, kehidupan bersama dalam tubuh gereja itu perlu memperhatikan bagaimana sikap seseorang ternyata tidak selalu memperhatikan kehidupan sendiri, tapi justru bagaimana persekutuan itu dibangun atas kebersamaan dalam setiap dinamika masing-masing yang berbeda-beda. Termasuk juga ketika kita gereja hidup berjumpa dengan sesama, motivasi yang sama juga dibangun seperti itu. Kita melihat bagian teks ini, ketika orang banyak berbondong-bondong, ingin berjumpa, ingin bertemu Tuhan Yesus, mereka bukan hanya menginginkan kerinduan mereka itu tercapai, atau keinginan mereka berjumpa itu selesai, tapi mereka membawa orang-orang yang sedang menderita. Orang buta, orang timpang, orang bisu, dan yang sakit berbagai hal mereka bawa serta. Ini kerumunan, komunitas yang tidak hanya menuju pada kepentingan pribadi, tetapi kepentingan bersama. Luar biasa. Keinginan untuk bisa menjadikan orang lain dipulihkan, itu sesuatu yang kuat, harus kita terima sebagai pesan pada saat ini. Berikutnya ayat yang ke-31, maka takjublah orang banyak itu, bahwa ketika mereka berupaya untuk membawa mereka yang sakit dan akhirnya dipulihkan oleh Tuhan, yang muncul adalah ketakjuban kepada karya Allah, karya Tuhan. Bukan diri sendiri yang muncul, bukan karena aku. Kalau bukan aku yang membawa mereka, mereka tidak akan sembuh.
Bukan karena motivasinya yang dimunculkan, bukan karena niat baik yang dimunculkan, tapi takjub akan pemulihan yang Tuhan nyatakan. Ini luar biasa saudara, bahwa ternyata perbuatan baik itu yang muncul adalah kemuliaan Tuhan mestinya. Buahnya adalah Tuhan yang dipermuliakan, bukan diri kita, bukan diri sendiri, bukan nama saya, bukan kelompok saya, tapi tetap orientasinya adalah kemuliaan Tuhan. Ketakjuban yang luar biasa membawa pada sebuah pengucapan syukur atas karya Allah. Aplikasinya apa untuk kita? Coba kita renungkan. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita, apa yang kita bawa? Diri kita sendiri, atau kita juga membawa pergumulan orang lain, membawa situasi orang lain, membawa penderitaan orang lain untuk kita mohonkan berkat kepada Tuhan. Yang kedua, ketika ada situasi yang dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan membawa kita pada karya itu, Tuhan melibatkan kita dalam pelayanan Tuhan Yesus kepada orang banyak, yang muncul apa? Kesombongan diri kita, ego kita, atau kita tetap bersyukur atas karya Tuhan tersebut? Bukan diri kita yang muncul, pasti Tuhan yang harus dipermuliakan. Yang ketiga, yang terakhir, ketakjuban itu jangan hanya berhenti di fakta. Ketakjuban kita pada Tuhan itu juga bukan hanya pada karya Tuhan yang spektakuler, tapi di keseharian kita melihat betapa Tuhan memelihara kita, menolong kita, mengasihi kita, menyertai kita. Biarlah itu menjadi ketakjuban yang luar biasa untuk kita terus jadikan sebagai pengucapan syukur atas karya pemeliharaannya. Dari setiap sisi kehidupan manusia, kita semua, komunitas kita, karya Tuhan terus ada. Dan kita dilibatkan untuk bisa ambil bagian dalam karya pemeliharaan, pemulihan dari Allah, dengan terus membawa kepentingan orang lain, memperhatikan kepentingan orang lain, dan tidak melihat hanya pada orientasi diri kita semata. Takjub bukan pada hal yang amazing, luar biasa semata. Ketakjuban kita adalah belas kasihan Tuhan kepada kita semua. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh ya Bapa, kami kagum, heran dan takjub atas karya dan kasih-Mu pada kami semua. Dan biarlah kehidupan kami yang sudah Tuhan pelihara, kami boleh bersyukur untuk juga membawa kepentingan situasi orang lain dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh berbagi, boleh punya motivasi untuk mohon berkat Tuhan bagi mereka semua, boleh memperjuangkan komunitas yang saling mengasihi, memperhatikan. Dan disitulah Tuhan berkarya luar biasa untuk kehidupan kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.